Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat nafas kehidupan yang baru, kekuatan, kesehatan yang baru, sukacita yang baru yang Engkau karuniakan buat kami hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam yang tadi berlalu. Kami bisa tidur dengan baik, dengan enak. Pagi ini kami bangun, tubuh, jasmani, rohani kami sehat dan diberkati. Dan saat ini Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kami bisa berkumpul di Zoom ini bersama-sama. Bapa di surga, satukan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa bersama-sama memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dan Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan ini dan bertakhta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dan semuanya berbau harum di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur buat darah anak domba yang sudah menyucikan, memeteraikan tubuh, jiwa, roh kami, sehingga kami selalu bisa layak untuk masuk hadirat-Mu, menikmati keindahan, duduk di bawah kaki-Mu dengan tenang, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami aktifkan juga para malaikat untuk bekerja bersama kami, memuji menyembah Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meteraikan nama-Mu, darah-Mu di kehidupan kami, keluarga kami, dan aset-aset kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita mau duduk tenang di bawah kaki Tuhan Yesus saat ini. Menikmati keindahan, ketenangan, sukacita di bawah kaki Tuhan. Mari kita menghirup nafas kehidupan yang Tuhan berikan setiap hari yang baru buat kita. Biar saat kita menghembuskan nafas dari hidung kita, dari mulut kita, yang keluar adalah nafas kehidupan surgawi. Seperti di Yeskiel 37 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Jadi Tuhan itu selalu memberikan kita nafas hidup yang baru supaya kita ini selalu hidup. Selalu hidup yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dan melalui kehidupan yang diberikan buat kita bisa juga menyalurkannya, menghembuskannya keluar, mengalirkannya keluar buat orang lain yang di sekitar kita. Mari kita nyanyikan lagu Great Are You Lord. Kita resapi kata-kata yang ada dalam lagu ini, karena saya yakin dan percaya setiap lagu yang dituliskan, lagu rohani yang dituliskan, di situ selalu ada tersirat ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat Alkitab yang memberikan nafas kehidupan buat kita semua. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken.
Great are you, Lord, you give life, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. And shout your name. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your name. Our heart will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your name. Our heart will cry, these bones will sing. Great are you, Lord.
breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat nafas kehidupan yang Engkau penuhi, taruh isi dan penuhi kami. Biarlah nafas kehidupan ini selalu kami kehembuskan kembali, hembuskan dalam bentuk pujian, penyembahan kami pada Tuhan. Sehingga semua puji hormat selalu kami kembalikan kepadamu Tuhan, melalui kehidupan kami yang Kau anugerahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami semua sehat. Kami semua terlindungi Tuhan di dalam Engkau. Mari Bapa Roh Kudus buka mata telinga hati kami, sehingga kami benar-benar merasakan anugerah-Mu ini yang memenuhi kehidupan kami. Sehingga kami selalu dipenuhi dengan ucapan syukur buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. It's your grace in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your praise in our lives. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. All the earth will shout your
our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord, oh, oh, the earth will shout your praise. Our heart will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our heart will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning.
It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me sing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Rich in love and you slow in anger. Your name is great and your heart is kind. For all our goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to thank. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, sing like never before, oh my soul, and worship your holy name. And on that day when my strength is falling, and if draw near and my time has come, still my soul will sing you praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. We 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 worship your holy name. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon, you're my God. Oh Jehovah, we worship you, Abba Father.
we run to you, my everything. We give our heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creation adore you. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creation adore you. Oh Jehovah, I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Wasani to come. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth bow before you. All creation adore you, oh Jehovah. We worship you, Abba Father. We run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. You're the rose of Sharon. You're my God. You're the rose of Sharon. You're my God. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Wasani to come. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau adalah Raja kami, Bapa kami. Kami mau datang berlari kepadamu Tuhan. Kami mau berdiri di antara Engkau dan bangsa kami dan keluarga kami. Mari Bapa, ini doa kami, ini seruan kami Tuhan. Mari pulihkan negara dan bangsa kami Tuhan. Mari pulihkan Bapa keluarga kami. Mari pulihkan kehidupan kami supaya kami bisa selalu layak berdiri di antara Engkau dan bangsa dan keluarga kami. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau berlari kepadamu karena Engkau adalah kudus. Engkau adalah Bapa yang Maha Kuasa. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Bapa, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan keluarga kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah keluarga kami, dan pulihkan kembali keluarga kami. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa,
negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa Belgia, bangsa Indonesia. Ampuni kekerasan hati kami, ampuni dosa-dosa nenek moyang kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan keluarga kami. Pulihkan kehidupan kami masing-masing. Supaya kami bisa layak menerima pengampunan, pemulihan, bahkan kami layak menerima berkat-berkat-Mu yang berlimpah yang sudah Engkau siapkan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy are you Lord. The elders and angels bow. Redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy by Terry McKelmon. The elders and angels bow. Redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow. Redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih malaikat-malaikat, terima kasih Bapa Roh Kudus. Kami akan percaya pujian penyembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi telinga kami, hati kami, pikiran kami. Biar yang masuk di hati dan pikiran kami ini bisa bertumbuh, bahkan bisa berbuah dalam kehidupan kami. Urapan-Mu yang khusus buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, perkataan-Mu yang sudah Engkau taruhkan di mulut lidah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya perkataan-Mu Bapa Elohim yang kami dengar saat ini. Ambil alih semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih, Ika. Haleluya, haleluya. Siapa yang mau terjemahin? Wie wil ter vertalen? Entar aku terjemahin. Oh, oke. Terima kasih. Haleluya. Goedemorgen iedereen. Selamat pagi semuanya. Zijn jullie nog wakker allemaal?
Selamat Masih pagi. bangun juga? Good morning. Goedemorgen. Het is goed om God, Goedemorgen. ja, het is altijd goed om God te loven en te prijzen. Selalu baik sekali kalau bisa berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan. Amin. En ik wil graag iets korts delen over geloof om jullie te bemoedigen vandaag. Saya rindu berbagi tentang iman yang akan bisa menguatkan kita semua pagi hari ini. Iedere dag hebben we geloof nodig. Setiap hari kita butuh iman yang baru. En ja, het is eigenlijk leven door geloof dat we moeten doen. Karena sebenarnya kita ini semua hidup melalui iman yang harus kita lakukan. Ja. Maar wat is dat nu geloof? Tapi apa itu iman? Dan kunnen we eigenlijk lezen in Hebreeën 11, vers 1 en vers 3. Kita bisa baca salah satunya di Ibrani 11 mulai ayat 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. En in vers 3 staat er, door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Di ayat 3 dikatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ja, dus het is eigenlijk iets vanuit het onzichtbare dat zichtbaar wordt. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak kelihatan menjadi kelihatan. En hoe gebeurt dat? Door het woord van God. Dan bagaimana semuanya ini bisa terjadi? Itu semua melalui firman Tuhan. En daarvoor hebben we dus geloof nodig. Dan karena itulah kita semua butuh iman. Ja. Nu, waarom is geloof zo belangrijk? Dan sekarang kenapa iman itu sangat penting? Voor God is dat heel belangrijk. Bagi Tuhan itu sangat penting sekali. Want verderop in het hoofdstuk Hebreeën 11, vers 6 staat er dit. Karena di ayat 6 dari Ibrani 11 tadi dikatakan, Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoeken. tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dus God verlangt eigenlijk dat wij tot Hem komen, dat wij geloven dat Hij er is en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Jadi Tuhan itu sangat rindu sekali kita benar-benar punya kerinduan untuk mengenal siapa Tuhan dan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ja, en zonder het geloof kunnen we God eigenlijk niet behagen, is God niet blij eigenlijk. Dan tanpa iman sebenarnya kita tidak akan bisa menyenangkan Tuhan, membuat Tuhan senang dalam hidup kita. Ja. En dan is de volgende vraag natuurlijk, ja, hoe krijg je dan geloof? Dan pertanyaan yang berikutnya ialah bagaimana kita bisa mendapatkan iman ini? Eigenlijk is het simpel.
Want hier staat er in Romeinen 12, vers 3. Sebenarnya gampang mendapatkan iman ini. Ada dituliskan salah satunya di Roma 12 ayat yang ketiga. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik, ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dus eigenlijk in het laatste gedeelte staat er, zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Dus eruit een mate van geloof die God aan ieder heeft gegeven. Jadi di bagian terakhir sebenarnya sudah dituliskan, yaitu menurut ukuran iman yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita masing-masing. Dus het is God zelf die eigenlijk geloof geeft aan ieder van ons. Jadi sebenarnya itu Tuhan sendirilah yang sudah memberikan kita suatu iman. Dan kun je dat ook combineren met vers in Romeinen 10, vers 17. Kita juga bisa lihat, kombinasikan dengan Roma 10 ayat 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ja, in de Amplified staat er inderdaad by the preaching of the message concerning Christ. Di terjemahan Amplified dikatakan dengan mendengar khotbah yang mengenai Kristus. Dus het helpt om eigenlijk Gods woord te horen. Jadi sangat membantu sekali saat kita mendengar firman Tuhan. Want door het horen van getuigenissen, door het horen van andere predikingen, wordt je geloof opgebouwd. Karena dengan mendengarkan kesaksian-kesaksian, mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan, maka iman kita ini akan bisa ditumbuhkan. Daarom geeft God ook de instructie dat we elkaar moeten bemoedigen, dat we samenkomen en onze samenkomst niet moeten verzuimen. Karena itulah Tuhan juga mengatakan di Alkitab bahwa jangan sampai kita meninggalkan persekutuan, mari kita saling menguatkan satu sama lain. Omdat wij elkaar kunnen opbouwen en elkaar kunnen bemoedigen. Supaya kita dengan cara itu kita bisa tetap saling menguatkan satu sama lain, tetap bisa saling membangun satu sama lain. Want de ene heeft misschien dit ervaren en de andere dat. Karena mungkin yang satu mengalami hal yang beda dengan yang lainnya. Ja, dus we kunnen altijd van elkaar leren. Jadi kita bisa saling belajar satu sama lain. Nu, ik wil graag een paar voorbeelden geven uit de praktijk. Saya rindu membagikan beberapa contoh iman itu. In de Bijbel zijn er heel veel voorbeelden. Di Alkitab banyak sekali contoh dari iman. Maar ik wil er gewoon 2 uithalen. Tapi kali ini saya hanya mau membagikan 2 saja. En de eerste is eigenlijk van Abraham. Yang pertama adalah dari Bapak Abraham. Hij wordt ook genoemd de vader van ieder van ons, vader van het geloof.
Bapak Abraham, seperti kita tahu, dia disebutkan sebagai bapa dari orang beriman. Ja, en dan staat er in Romeinen 4, vers 17 en verder. Ada tertulis di Roma 4, mulai ayat 17. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang percaya kepadanya, ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ja. En verder staat er, en hij heeft tegen alles in gehoopt. Ja, dat hebben we eigenlijk al direct gelezen. Dus, en 19, en niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Vers 20, en hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was, daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. En vers 22. Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. Dan ayat 22 berkata, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ja, dus wat kunnen we daaruit leren? Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Abraham ini, dari cerita ini? Abraham die geloofde dat God zou doen wat hij beloofd had. Hij geloofde in God zelf en in zijn almacht. Salah satunya adalah Abraham itu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan semua janji-janjinya dan kepada kuasanya. Hij moest eigenlijk heel lang wachten tot de vervulling van die belofte. Abraham sebenarnya harus menunggu lama sekali sampai janji Tuhan ini digenapkan, sampai terjadi. Zoals we gelezen hebben, hij heeft pas de zoon Isaac gekregen toen hij 100 jaar oud was en zijn vrouw Sarah 90 jaar oud was. Seperti yang kita baca tadi, bahwa Abraham mendapatkan Esau itu anaknya pas dia berumur 100 tahun dan Sarah istrinya 99 tahun. Dus medisch gezien is dat eigenlijk een onmogelijk iets. Jadi secara medis ini udah tidak mungkin sekali mendapatkan anak lagi di usia seperti itu. Maar toch geloofde Abraham de belofte van God. Tapi Abraham tetap menaruhkan imannya terhadap janji Tuhan ini. Misschien in jullie leven zijn er ook veel beloften, veel profetieën uitgesproken. Mungkin di hidup kita sudah banyak janji-janji Tuhan yang kita dengar, banyak nubuatan yang diperkatakan.
En je ziet het misschien nog niet direct, Dan mungkin kita belum melihat ini terjadi, maar het is goed om toch te blijven geloven in wat God al beloofd heeft. tapi selalu baik sekali kalau kita bisa tetap beriman dan percaya terhadap janji Tuhan. Want als God het gezegd heeft, als God het beloofd heeft, dan zal hij het zeker doen. Karena kalau Tuhan sudah berkata, sudah menjanjikan, pasti akan dilakukannya. Ja, en omdat Abraham zo geloofde in de belofte van God, is hem dit tot gerechtigheid gerekend. Dan karena Abraham sudah percaya, menaruhkan imannya, maka hal itu diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Dus dat is in het Oude Testament. Hè. Jezus was er zelfs nog niet, de Heilige Geest was ook nog niet uitgestort. Maar geloof is voor alle tijden. Hal ini terjadi di Perjanjian Lama, waktu itu Tuhan Yesus belum ada, Roh Kudus belum ada, tapi iman itu selalu ada sepanjang waktu, sepanjang masa. Ja, dus God heeft het al gegeven, heeft de maat van geloof al gegeven aan iedereen. Maar dan moeten we het natuurlijk nog blijven koesteren, zodat dat kan groeien en groeien. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah lama sekali memberikan iman, tapi itu tergantung dari kita untuk bisa menjaganya, memeliharanya, menumbuhkannya dalam kehidupan kita. Ja. En het tweede voorbeeld wil ik nemen uit het Nieuwe Testament. Contoh yang kedua diambil dari Perjanjian Baru. Het staat in Johannes 9 vanaf vers 1. Ada di Yohanes 9 mulai ayat 1. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Ini cerita mengenai orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Maar Jezus die antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. En zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Terus ayat 5. Ayat 5, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Amen. Nou in vers 6, nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde. En Jezus zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij ging dan weg en waste zich en kwam ziende terug. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ja, dus dit is eigenlijk een mirakel van Jezus. Jadi ini adalah salah satu keajaiban dari Yesus. En Jezus geneest hier eigenlijk op een bijzondere manier. Dan Yesus menyembuhkan orang ini dengan cara yang sangat ajaib sekali. En in het begin werd de vraag eigenlijk gesteld, ja, waarom is deze blind geboren?
di awalnya dikatakan, dipertanyakan kenapa orang ini dilahirkan buta. Vroeger denken de mensen, en misschien nu nog, van ja, er is misschien een reden waarom iets gebeurt in mijn leven. Zaman dulu bahkan sampai sekarang masih banyak yang suka berpikir, apa alasannya sampai sesuatu yang jelek atau tidak baik terjadi di hidup kita atau hidup seorang. Maar Jezus antwoordt, ja, eigenlijk, het is niet omdat de ouders of hij zelf gezondigd heeft, maar deze dingen zijn gebeurd zodanig dat er eer en glorie kan komen voor God. Tapi waktu pertanyaan itu dipertanyakan, Yesus menjawab bukan dia dan bukan orang tuanya yang berdosa, tapi semua itu terjadi supaya pekerjaan Allah dinyatakan melalui orang ini. Dus er zijn misschien dingen in het leven die niet goed lijken, maar eigenlijk kan God dat gebruiken voor eer en glorie van zijn naam. Jadi mungkin ada sesuatu yang tidak baik, yang sedang jelek terjadi di hidup kita atau hidup seseorang, tapi Tuhan memakainya untuk menyatakan kuasanya, kemuliaannya melalui yang terjadi itu. Ja, en dat is ook wat er hier gebeurd is. Dat hij van blindheid volledig genezen is en kan zien. Dan itulah yang terjadi di cerita ini, bahwa orang itu benar-benar buta dan disembuhkan sampai dia bisa melihat lagi. Ook de manier hoe God werkt is heel bijzonder. Dan cara Tuhan bekerja itu sangat spesial sekali. Dus als we goed gelezen hebben, dan spuwt Jezus op de grond, maakt dan modder en wrijft die modder op de ogen van de blinde. Seperti di ayat 6 dikatakan Tuhan Yesus itu meludah, lalu dia mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengambil tanah yang sudah diludahi itu dan diaduk dan dioleskan ke mata orang buta itu. Dat is op zijn minst een hele rare manier. Jadi kalau dipikirkan sebenarnya ini sangat aneh sekali caranya. Ik weet niet of jullie het graag zouden hebben dat er modder en speeksel op de ogen wordt gegeven. Saya nggak tahu apa kalian bakal mau kalau ada orang yang meludah ke tanah, lalu mencampurnya, lalu mengambil hasil campuran itu dan dioleskan ke bagian tubuhmu. Maar Jezus zei wel, ja, volg mij, dus misschien moeten we dat wel doen, ja. Tapi di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata, ikutilah saya, maka kita harusnya mengikuti cara Tuhan Yesus juga. Nee, het is een grapje. God werkt op allerlei manieren. Jadi Tuhan Yesus bekerja melalui banyak cara. En op manieren die wij eigenlijk niet altijd verwachten. Jadi Tuhan Yesus bekerja dengan cara-cara yang sebenarnya tidak ada di harapan kita, tidak pernah kita pikirkan. En dus moeten we niet verwachten dat God werkt op de manier dat wij willen dat God werkt. Jadi jangan pernah mengharapkan Tuhan mengerjakan sesuatu dengan yang kita pikirkan, yang kita harapkan. Want God heeft zijn eigen weg. Karena Tuhan punya caranya tersendiri. Ja, dus wees gewoon open voor de manieren waarop God in je leven wilt werken. Amin. Jadi terbuka sajalah dengan semua cara yang Tuhan pakai untuk mengerjakan pekerjaannya. Ja. En dan, wat vraagt geloof ook? Hè? Geloof vraagt een actie van ons. Dan iman itu juga membutuhkan suatu aksi dari kita. Jezus zei tegen de blinde, ja, ga naar Siloam, was je ogen daar. En dan pas zal je zien. Dat had Jezus zelfs niet gezegd. Jezus zei gewoon, ga naar Siloam en was je ogen. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada orang buta ini, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Ja, en ja, die blinde, die deed dat gewoon. Dan orang buta ini
dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jezus had eigenlijk nog niet gezegd, en dan ga je genezen worden. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus belum bilang bahwa dia bakal sembuh. Hij gaf gewoon een bevel van, doe dat. Tuhan Yesus hanya memerintahkan, lakukan itu, pergi ke air di kolam Siloam itu. En omdat die blinde dat had gedaan, dan pas werd hij genezen. Dan karena yang orang buta ini melakukan perintah Tuhan Yesus, dia pergi ke kolam Siloam, membasuh dirinya, maka matanya menjadi terbuka lagi, melek lagi. Dus God kan soms iets van je vragen om te doen. Jadi kadang Tuhan mengharapkan kita, menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. En je kan het niet altijd begrijpen van waarom moet ik dat hier nu doen? Dan kadang kita nggak ngerti kenapa ya saya harus melakukan ini dan itu. Maar als je het doet, dan komt er een grote zegen. Tapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka selalu ada berkat yang besar di balik semuanya. Dan, zoals hier in dit verhaal, kan de blinde genezen worden en kan hij volledig zien. Seperti yang sudah kita baca di ayat ini, orang buta ini menjadi melihat kembali matanya. Amen. Ik wil het nog even heel kort samenvatten. Jadi saya mau menyimpulkannya kembali dengan pendek. Dus wat is geloof? Jadi apa itu iman? Het is eigenlijk het onzichtbare dat zichtbaar wordt, omdat God het beloofd heeft. Iman itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, yang bisa menjadi kelihatan karena Tuhan sudah menjanjikannya. Het is geloven in Gods almacht, in God zelf eigenlijk. Jadi beriman terhadap Tuhan dan terhadap kuasanya. Want dat is ook heel belangrijk voor God. Dus waarom is geloof belangrijk? Dan kenapa iman itu sangat penting buat Tuhan? Omdat je zonder geloof eigenlijk God niet kan blij maken, want je moet komen tot God in geloof. Karena tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan dan kita tidak bisa datang kepada Tuhan sepenuhnya. En hoe krijg je dan geloof? Dan bagaimana kita bisa mendapatkan iman ini? Ten eerste is het eigenlijk al een gift van God. Yang pertama, iman ini sudah sebagai hadiah dari Tuhan buat kita. En ten tweede kan je eigenlijk meer geloof krijgen of je geloof opbouwen door het horen van Gods woord. Dan kedua adalah iman bisa kita terima dan kita bangun, kita tumbuhkan dengan mendengarkan banyak firman Tuhan. Dus dat is iets dat we zelf kunnen doen van ons te vullen met Gods woorden. Jadi ini bisa kita lakukan dengan mengisi hidup kita, banyak mendengarkan firman-firman Tuhan. Je kan dat doen door in de Bijbel te lezen, maar je kan ook boeken lezen van andere mensen. Kita bisa membaca firman Tuhan, membaca buku-buku rohani. Of je kan tegenwoordig heel veel video's zien online. Dan akhir-akhir ini banyak sekali video-video online. Vul jezelf met het woord van God. Jadi isilah hidup kita dengan firman Tuhan. En niet alleen dat, natuurlijk moet je ook doen wat het woord van God zegt. Dan bukan cuma mendengar dan membaca, tapi melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Want geloof zonder daden is ook dood natuurlijk. Karena ada tertulis di Alkitab juga, iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia atau mati. Dus het is niet alleen geloven, maar ook uitvoeren wat je gelooft. Jadi bukan cuma beriman, tapi melakukan iman itu. Amen. Amin. Dat is eigenlijk heel kort wat ik met jullie wilde delen. Ini pendek sekali apa yang saya mau bagikan dengan saudara-saudara sekalian. En ik hoop dat jullie bemoedigd kunnen zijn en steeds
kan blijven geloven dat God in staat is om te doen wat hij beloofd heeft. Dan saya harap ini bisa mendorong kita, menguatkan kita untuk tetap bisa melakukan iman yang sudah Tuhan berikan buat kita ini. Amen. Amin. Amin. Amen. Amen. Dank u wel, Michael, voor het Thank you. bemoedigend woord. Thank you. Die de Makasih. basis is van onze geestelijk leven. Graag gedaan. Terima kasih buat firman-Nya yang menjadi basis dasar dari hidup rohani kami semua. Het is goed om telkens eraan herinnerd te worden. Sangat baik untuk bisa selalu diingatkan kembali. Want in deze situatie van tegenwoordig hebben we echt geloof nodig. Karena di situasi yang sekarang ini kita benar-benar butuh suatu iman. Als je ziet rondom ons hoeveel problemen er zijn met deze virus. Karena kalau kita lihat di sekeliling kita, di mana-mana banyak virus yang terjadi, banyak yang kena virus. Daarom moeten we de beste virus in ons leven toelaten. Dat is het woord van God. Karena itu mari kita biarkan virus yang terbaik dari Tuhan, yaitu firman Tuhan masuk di hidup kita. Om het in ons te infiltreren. Untuk dimasukkan di hidup kita. In alle hoeken van ons leven. Di setiap sudut-sudut hidup kita. En ons steeds versterken en gezond houden. Dan virus yang satu ini bahkan akan bisa membuat kita kuat dan sehat. Vader in de hemel, dank u voor uw genade en uw liefde. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu. Dat we steeds gezond mogen blijven tot vandaag en in de toekomst. Supaya kami bisa sehat hari ini dan di masa depan. U kent onze harten, Heer. Engkau tahu dan kenal hati kami semua. Onze verlangen. Kerinduan kami juga Engkau kenal. Onze toekomst. Dan masa depan kami juga Engkau tahu. En inderdaad, we geloven erin dat uw plannen steeds plannen van vrede en een hoopvolle toekomst, Heer. Dan kami percaya bahwa rencanamu buat kami adalah rencana masa depan yang penuh kesejahteraan dan harapan. Misschien lijkt het niet zo te zijn, maar we blijven geloven dat alles in orde zal komen. Mungkin belum terjadi seperti yang kami harapkan, tapi kami tetap beriman bahwa semua janji-Mu akan terjadi, Tuhan. En alles die op ons leven is terechtgekomen. Dan semua yang di hidup kami bisa terjadi, semua kebaikan. We weten dat niet toevallig is. Dan kami semua tahu bahwa semua yang terjadi tidak secara kebetulan. En u bent bij machte alle dingen ten goede van ons om te buigen voor degene die u lief hebben. Dan kami percaya untuk kebaikan kami, Engkau itu selalu berkuasa untuk menjadikan semuanya menjadi baik buat kami. Dank u voor uw zegen over ons leven. Terima kasih buat semua berkat-berkat-Mu di hidup kami, Tuhan. Dank u voor uzelf die in ons levens bent, Heer. Terima kasih buat Engkau sendiri yang ada di hidup kami. In de machtige naam van Jezus Christus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. De liefde van de Vader. Kasih Allah Bapa. De genade van Heer Jezus Christus. Anugerah dari Yesus Kristus. En de gemeenschap met de Heilige Geest steeds onze deel mag zijn. Dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menjadi bagian hidup kami. In Jezus machtige naam. Halleluja. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amen. Amin. 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 Thank you. God zegen jullie allen. Amen.